Oh, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nanda. Kali ini kita akan membincangkan materi mengenai sejarah lokal. Fokusnya kita akan berbicara bagaimana sebenarnya hubungan antara sejarah lokal dengan sejarah nasional. Yang selama ini mungkin hanya dibedakan hanya terkait dengan masalah kewilayahan ya. Misalnya sejarah lokal itu lebih sempit, sedangkan lingkup sejarah nasional lebih luas mencakup sebuah wilayah negara kayak gitu. Nah, pada materi ini kita akan membincangkan persoalan ini bukan cuma pada batas-batas spasial, tapi lebih dari itu, misalnya masalah budaya, kultur, dan sebagainya. Nah, ada beberapa pertanyaan awal yang bisa kita ajukan pada materi kali ini. Misalnya, sebenarnya apakah sejarah lokal itu merupakan bagian dari sejarah nasional, atau apakah sejarah nasional tidak bisa berdiri sendiri ya dengan tanpa adanya sejarah lokal yaitu? Atau sebenarnya keduanya berhubungan satu sama lain? Hubungannya apa? Kakak adik atau jangan-jangan kakak angkat atau adik angkat? Nah, kita coba akan apa namanya itu kupas lebih detail ya pada materi kali ini. Nah, pertama yang kita lihat dari keduanya adalah dimensi makro dan mikro dalam sejarah kayak gitu. Salah satu kesulitan dalam studi sejarah adalah menentukan kerangka peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam menyambungkan peristiwa-peristiwa sejarah kayak gitu. Ini nih sebenarnya adalah sebuah tahapan dalam metode penelitian sejarah itu sebenarnya interpretasi kayak gitu ya. Jadi kita coba menyambungkan berbagai fakta-fakta yang kita dapat ke dalam satu kerangka tulisan kayak gitu. Nah, di sini ada dimensi makro dan mikronya kayak gitu. Nah, kemudian ada batasan yang harus dipahami oleh sejarawan ketika melihat masa lalu. Kejadian ini biasanya dibagi menjadi dua, kejadian biasa atau kejadian istimewa kayak gitu. Nah, kita bisa lihat lah contoh kejadian biasa atau kejadian istimewa tuh ada banyak kayak gitu. Kejadian biasa, ya misalnya kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini juga terjadi pada masa lalu kayak gitu. Dan itu tidak punya makna sejarah apapun. Berbeda dengan kejadian istimewa. Kejadian istimewa yang terjadi pada masa lalu itu punya impact teman-teman baik pada masa itu dan juga pada masa berikutnya gitu. Contoh-contoh kejadian istimewa misalnya ketika masa revolusi, misalnya. Sebelum revolusi misalnya kita tahu bahwa ada peristiwa proklamasi, itu adalah kejadian istimewa. Kemudian ada peristiwa revolusi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam bentuk pertempuran kayak gitu. Misalnya di gambar sebelah ini saya contohin misalnya serangan 1 Maret kayak gitu. Nah, tapi masalahnya adalah yang mengetahui istimewa atau tidak itu kembali teman-teman adalah sejarawan itu sendiri kayak gitu. Jadi ada kejadian yang istimewa, tapi di tangan sejarawan itu bisa dikemas menjadi kejadian yang biasa kayak gitu. Atau kejadian yang biasa itu di tangan sejarawan itu bisa di apa diinterpretasikan menjadi sebuah kejadian yang istimewa gitu. Itu kembali ya itu apa namanya itu eh, penggunaan sumber apa namanya itu dan juga cara menginterpretasi sumber itu sangat sangat berperan untuk menjadikan sebuah sebuah peristiwa itu istimewa atau jadi hanya peristiwa biasa. Nah, kemudian kalau saya mengambil apa namanya itu pendapatnya Prof. Sartono Kartodirjo, itu ada istilah mengenai unit historis kayak gitu. Jadi unit historis itu merupakan segala hal yang dapat dipahami dalam konteks waktu tersebut. Dalam kaitan ini, unit historis seringkali dihubungkan dengan masalah kesatuan temporal dan kesatuan spasial dari sebuah peristiwa sejarah. Kesatuan temporal berhubungan dengan lintasan waktu, biasanya ini sangat relatif, tergantung dengan kebutuhan sejarawan itu sendiri. Kemudian ada kesatuan spasial merupakan batas-batas geografis, namun di sini sifatnya agak kompleks, yaitu di mana beberapa tema-tema tertentu mengenai sejarah itu agak sulit jika batasannya hanya hanya wilayah geografis. Batasan spasial juga perlu diperluas seperti masalah ini ya, misalnya kehidupan politis, budaya, lingkungan, ekonomi dan lain-lain. Nah, maksudnya seperti ini, misalnya di kesatuan temporal seperti itu. Selama ini untuk masalah temporal kita seringkali menggunakan batasan-batasan temporal yang sudah baku digunakan di sejarah nasional kayak gitu. Kita kan sering 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 tahu ya ada istilah misalnya kita bagi di SNI misalnya. Ada sejarah revolusi, ada sejarah demokrasi terpimpin, ada sejarah Orde Lama, misalnya balik ke belakang ada sejarah kolonial kayak gitu. Nah, seringkali tema-tema yang kita ambil itu juga mengacu kepada batasan temporal seperti itu. Misalnya kita pengen meneliti perkembangan ekonomi sebuah wilayah di desa di Pulau Jawa ini pada masa Orde Baru, maka kita mengambil temanya, scoop temporalnya itu
dari awal masa Orde Baru sampai sampai berakhirnya Orde Baru. Misalnya dari tahun 1966 tapi sampai ke 1998. Padahal bisa saja realita yang ada sebenarnya peristiwa politik yang terjadi di Orde Baru selama itu sebenarnya tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi yang ada di desa tersebut kayak gitu. Maka dari itu sebenarnya kita harus menghindari apa namanya itu generalisasi dari apa namanya itu pemakaian batasan temporal yang biasanya dipakai ke konteks sejarah nasional, terutama yang ada di Indonesia. Yang kedua, misalnya yang ini kesatuan spasial kayak gitu atau batas-batas geografis kayak gitu. Ya sering kali seperti seperti yang penjelasan awal sebelumnya, batasan geografis dalam sejarah lokal itu sebenarnya hanya dimaknai terkait masalah wilayah saja misalnya. Misalnya hanya di kabupaten A atau kabupaten B kayak gitu. Tapi sebenarnya lebih luas daripada itu sebenarnya sebenarnya dalam konteks tertentu misalnya kultur dan budaya itu sebenarnya tidak bisa dibatasi lewat satu daerah daerah ini ya kalau saya bilang ya, daerah administratif seperti itu. Misalnya penutur bahasa misalnya. Penutur bahasa Jawa Ngapak misalnya di wilayah Pulau Jawa ini tidak bisa di apa namanya itu diminimalisir yang memakai itu hanya wilayah Kebumen saja. Tapi penuturnya itu tuh ada di beberapa kabupaten lain di sekitarnya seperti itu. Maka dari itu batas-batas geografis yang seringkali dihubungkan dengan batas-batas apa namanya itu administratif sebuah wilayah itu sebenarnya tidak bisa eh, apa ya disatukan jika kita memakai batas-batas yang sifatnya kultural tadi misalnya politis juga kayak gitu lingkungan ekonomi dan lain-lain maka dari itu kita tidak harus terkungkung pada pada apa namanya itu pada wilayah administratif wilayah tertentu. Nah, kemudian yang jadi realitas mengenai konsep makro dan mikro di sejarah ini bisa kita perhatikan pada hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kategorisasi dan batasan tertentu yang membuat tulisan sejarah kita akan bersifat makro atau mikro kayak gitu. Kembali ke kategorisasi tadi. Jadi intinya sejarah yang bersifat makro akan memberikan kita gambaran yang umum kayak gitu mengenai wilayah yang lingkupnya luas karena makro kan secara definisi kan besar kayak gitu memberikan kita gambaran mengenai tema sejarah yang sifatnya luas, sedangkan mikro memberikan gambaran kita pada tema-tema sejarah yang lingkupnya lebih sempit, tetapi lebih komprehensif. Kayak gitu. Contoh umum bisa kita lihat dari perbedaan sejarah nasional Indonesia yang bersifat makro dengan penelitian-penelitian mengenai kondisi sosial politik sebuah wilayah pedesaan pada tahun-tahun tertentu pada pasca kemerdekaan, kayak gitu. Ini kan ada hal yang ini ya, hal yang kontras teman-teman. Ketika kita berbicara mengenai sejarah makro, lingkupnya sangat luas sekali yaitu dan cenderung umum, sedangkan penelitian-penelitian mengenai kondisi sosial politik sebuah wilayah pedesaan pada tahun-tahun tertentu pasca kemerdekaan itu biasanya ruang lingkupnya sangat mikro dan berbeda satu sama lain. Contohnya ini misalnya, ini ada dua karya besar gitu tentang sejarah sorry salah satu karya besar mengenai sejarah revolusi yang ada di Indonesia. Pertama yang ditulis sama Jenderal Ahana Sution ketika dia menulis salah satu buku legendaris ya berjilid-jilid mengenai sekitar perang yang berjudul sekitar perang kemerdekaan yang membahas bagaimana proses revolusi terutama revolusi militer yang ada di Indonesia selama tahun 45 sampai tahun 49 kayak gitu dan dia bahas banyak sekali kayak gitu. Sedangkan di sebelahnya ada karya sejarah lokal mengenai pertempuran Ambarawa kayak gitu. Dua hal ini jelas berbeda dari apa skop temporalnya seperti itu dan juga skop spasialnya kayak gitu. Yang pertama cenderung ke wilayah luas karena dia menggunakan kata Indonesia, maka banyak wilayah-wilayah Indonesia yang dia jadikan contoh. Sedangkan di Ambarawa dia cuma membahas mengenai pertempuran yang hanya terjadi di Ambarawa pada kurun waktu tertentu. Kita tahu kan pertemuan Ambarawa itu tidak sepanjang tidak apa ya berarti hanya dalam waktu yang singkat kayak gitu. Kalau kita bandingkan dengan perang kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian bagaimana kedudukan sejarah lokal dalam sejarah nasional? Ruang lingkup dari sejarah yang paling sempit hingga yang paling luas pada hakikatnya merupakan sebuah kesatuan konsentris dalam tulisan sejarah kayak gitu. Dari sini kita memahami bahwa sulit untuk mencari batasan yang tegas antara kedua jenis sejarah, kecuali jika mengacu pada hal-hal sebelumnya yang telah kita jelaskan kayak gitu. Nah, kalau kita mau mencari secara umum, ya kita bisa bandingkan itu ke ranah penelitiannya
yang sifatnya makro atau mikro, seperti yang tadi telah dijelaskan. Tetapi dalam kaitan ini, untuk memahami sesuatu yang ruang lingkupnya besar, kita harus memahami lingkup terkecil terlebih dahulu. Dan sebaliknya, untuk memahami hal yang kecil, kita juga mesti tahu secara umum bagaimana ruang lingkup yang besar seperti itu. Seperti kita menggunakan istilah ini ya, memakai meminjam generalisasi dari ilmu-ilmu tertentu ketika kita ingin membahas hal yang sifatnya mikro kayak gitu. Kemudian ketika kita ingin membahas hal yang makro, kita juga mesti mengetahui ya pola-pola kecil yang sifatnya mikro yang membentuk pola makro itu sendiri itu apa. Nah, contohnya bisa dilihat dari gambar ini teman-teman. Jadi ada peristiwa karamnya kapal Aceh pada tahun 1883 sampai 1884, di mana peristiwa ini bisa dimaknai baik secara lokal, nasional, dan juga secara internasional. Jadi pada waktu itu ada sebuah kapal Inggris yang karam di perairan Aceh, di mana pada saat yang bersamaan di Aceh berlaku hukum adat yang memperbolehkan rakyat menjara isi kapal tersebut. Nah, hal ini kemudian mengundang permasalahan oleh Inggris dan juga oleh Belanda. Bahkan Belanda dan Inggris juga mengalami ketegangan karena persoalan ini kayak gitu. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat kayak gitu ya. Dan ini bisa dimaknai tadi ya, bisa peristiwa ini bisa dimaknai secara mikro, makro, bahkan lingkupnya tuh ke internasional seperti itu. Misalnya dan mikro kayak gitu. Kita yang kita lihat adalah mengenai hukum mengenai kapal karam di Aceh atau di beberapa tempat lain di Indonesia misalnya kayak di Bali hukum tawan karang seperti itu ya. Karena ini adalah hukum adat yang ada di Aceh itu berlaku sangat mikro sekali kan. Di pantai perairan itu berlaku, tapi belum tentu di pantai yang lain itu berlaku teman-teman. Nah, kemudian karamnya kapal Inggris di Aceh itu tuh menjadi salah satu sebab kemudian kenapa Aceh melawan Inggris kayak seperti itu. Nah, persoalan Aceh dan Inggris juga melibatkan Belanda yang menimbulkan ketegangan antara Inggris dan Belanda ketika itu. Maka dari itu peristiwa dari karamnya kapal Inggris di perairan Aceh itu sebenarnya bisa kita maknai di beberapa aspek seperti itu ya. Tapi memang ada triggernya seperti itu. Biasanya hal yang mikro seperti ini mengenai hukum kapalnya sendiri itu memicu perselisihan antara Aceh dan Inggris. Perselisihan Aceh dan Inggris itu eh, apa namanya memicu terlibatnya Belanda di permasalahan kedua pihak seperti itu. Ada lagi misalnya kalau kita pengen bedain misalnya bagaimana konsep sejarah makro dan mikro di buku-buku yang biasanya beredar mengenai peristiwa 65 seperti itu. Nah, selama masa Orde Baru, negara sebenarnya mengeluarkan versi buku resmi mengenai peristiwa Gerakan 30 September atau yang sering mereka sebut dengan G30 SPKI seperti itu. Tapi ini adalah pendapat pemerintah ya, lewat sejarawan-sejarawan pemerintah kayak gitu. Dan ini cenderung dijadikan sebagai rujukan nasional mengenai peristiwa itu. Tapi dalam dalam peristiwa yang sifatnya mikro seperti itu muncul sejarawan-sejarawan yang mulai membahas lebih detail persoalan ini ke daerah-daerah tertentu. Dan memang sebenarnya ada perbedaan bagaimana apa yang terjadi di di wilayah yang sifatnya mikro dengan yang didata lewat buku-buku dengan skala nasional seperti itu. Contoh di dua hal ini misalnya ada buku mengenai buku putih tentang gerakan 30 September, ada lagi salah satu buku yang ditulis oleh salah satu sejarawan LIPI ya, Palu Arit di Ladang Tebu, sejarah pembantaian massal yang terlupakan. Dia cantumkan apa skop spasialnya di Jombang dan Kediri. Seperti itu. Nah, kita beranjak pada kesimpulan. Ada beberapa hal yang bisa ditarik dari persoalan ini. Yang pertama, sebenarnya cukup sulit menentukan batas-batas antara sejarah lokal dan juga sejarah nasional. Karena semuanya bersifat relatif. Relatif karena kalau itu bersifat relatif, maka yang menentukan itu kuncinya itu ada di tangan sejarawan itu sendiri. Dia bisa menentukan batas-batas sejarah lokal tertentu melampaui batas-batas administratif tertentu misalnya. Misalnya kayak kultur, ekonomi, budaya itu tidak cuma terbatas pada desa tertentu secara administratif ya. Desa tertentu, kecamatan tertentu, kota tertentu itu bisa melampaui hal-hal yang lebih luas daripada daerah administratif itu. Tapi tetap di bawah ini ya, di bawah skala nasional untuk membedakan itu dengan buku-buku nasional seperti itu. Yang kedua, sejarah nasional itu membahas segala hal yang luas dan general. Sedangkan sejarah lokal itu membahas ruang lingkup yang terbatas namun lebih fokus dan detail.
kuncinya itu ada di sejarah nasional itu cenderung general, sejarah lokal itu cenderung fokus dan detail seperti itu. Kemudian yang terakhir, sejarah lokal itu menjadi latar dari sejarah nasional. Sedangkan sejarah nasional itu bisa jadi latar dari sejarah lokal. Jadi bisa saling pinjam seperti yang saya bilang tadi. Untuk memahami sejarah lokal, kita butuh hal yang sifatnya general yang bisa kita ambil dari sejarah nasional. Kemudian untuk memahami sejarah nasional, kita juga harus memahami apa namanya itu kasus-kasus mikro yang terjadi di beberapa tempat yang membentuk konsensus dari sejarah nasional itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sampai pada akhir materi ini, kita jumpa lagi di materi sejarah yang lain ya. Terima kasih.